Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15 dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11 dan 12 dikatakan begini. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap di dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Nah, kalau kita baca dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita, agar kita selalu berusaha untuk menggunakan waktu kita secara bijak. Nah, bagaimana agar kita mempergunakan waktu secara bijak? Satu-satunya cara adalah dengan kita selalu berada di dalam waktunya Tuhan dan bukan waktu kita. Kenapa saya katakan begitu? Karena waktu kita dan waktu Tuhan berbeda. Nah, beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk merespon perbedaan waktu kita dengan waktu Tuhan, dan supaya kita selalu bisa berada dalam waktu Tuhan, ada beberapa poin. Yang pertama, jangan takut atau khawatir. Seberapa sering kita merasa takut atau khawatir ketika waktu kita tidak sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan yang paling parahnya, ketakutan tersebut kadang membuat kita mengambil sebuah keputusan yang salah di mata Tuhan. Betul? Ingat Saul yang pada saat ia terdesak oleh orang-orang Filistin, dan ia merasa takut karena Samuel belum juga muncul, yang pada akhirnya dia memutuskan untuk melakukan kurban bakaran tanpa adanya Samuel. Dan lihat apa yang terjadi. Tuhan marah dan menjatuhkan dia sebagai raja. Ingat, Tuhan selalu tahu waktu yang terbaik atas setiap keadaan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tergesa-gesa. Abraham tidak mau menunggu waktu Tuhan atas janji Tuhan kepada dia. Apa yang dia lakukan? Dia menerima usulan istrinya untuk mengawini hamba perempuannya. Nah, kadang logika kita dapat membuat kita tidak mau bersabar dengan waktunya Tuhan. Ingat, jangan tergesa-gesa dalam mengambil setiap keputusan di dalam hidup ini. Libatkan Tuhan di dalamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupakan firman. Untuk kita bisa merespon dengan benar, ya, waktu Tuhan, itu kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Melalui apa? Pembacaan firman, perenungan, dan terlebih lagi melakukan firman dalam hidup kita. Melalui firman itulah sebetulnya kita bisa mengerti waktu Tuhan. Walaupun berbeda dengan waktu kita. Tapi akan menghasilkan sesuatu yang bernilai kekekalan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, itu firman Tuhan berkata demikian. Segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu di sini adalah waktu Tuhan dan bukan waktu kita. Ya. Dan yang keempat, jangan menyerah. Ketika waktu kita berbeda dengan waktunya Tuhan, jangan sekali-sekali kita menyerah.
Menyerah di sini biasanya diwujudkan dalam bentuk komplain kepada Tuhan, atau kadang kecewa kepada Tuhan, atau yang lebih parah lagi, banyak orang yang putus asa dan mengambil keputusan yang salah, misalnya apa? Bunuh diri. Hati-hati saudara, ketika kita menyerah, iblis akan mengambil keuntungan di dalam kondisi tersebut. Ketika kita menyerah, kita tidak sadar kalau kita sedang membuka celah kepada iblis untuk menguasai kita. Ingat, semua rasul-rasul Kristus tidak pernah menyerah, walaupun mereka harus masuk dalam penderitaan. Fokus mereka hanya satu, yaitu memberitakan kabar keselamatan bagi semua bangsa. Nah sekarang, kalau ada pertanyaan, mengapa waktu Tuhan dan waktu kita berbeda? Nah yang pertama adalah untuk menguji iman kita. Menguji iman di sini berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah pertumbuhan iman. Firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Melalui perbedaan waktu ini, Tuhan sedang memproses kita untuk bertumbuh di dalam iman. Karena kita tahu bahwa hanya melalui imanlah kita diselamatkan. Iman bertumbuh bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan, melainkan bagaimana kita melakukannya dalam hidup ini. Nah, proses pertumbuhan iman ini kita alami melalui ujian-ujian di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menguji iman berbicara juga tentang mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup ini. Melalui perbedaan waktu kita dengan waktu Tuhan, kita sedang diajarkan untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mengandalkan kekayaan, kepintaran, pengalaman, kekuasaan, jabatan kita. Bahkan mengandalkan kekuatan manusia. Dia mau kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Abraham diuji oleh Allah melalui apa? Pengorbanan anaknya Ishak. Abraham telah merespon ujian tersebut dengan benar loh. Sehingga sejak itulah Abraham dinyatakan sebagai bapa orang beriman. Ya. Nah yang kedua, mengapa waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita? Karena untuk membangun karakter kita. Karakter tidak dibangun dengan sebuah kehidupan yang nyaman. Tidak ada sebuah tokoh Alkitab yang tidak diproses oleh Tuhan melalui pergumulan dan masalah hidup mereka. Nggak ada. Justru melalui pergumulanlah Tuhan sedang memproses karakter kita. Coba kalau kita baca di dalam Yeremia 18 ayat 4. Dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kita adalah bejana di tangan Tuhan, di mana karakter kita adalah yang menjadi fokus Tuhan untuk selalu dibentuk. Melalui perbedaan waktu kita dengan waktu Tuhan, izinkan Tuhan berkarya di dalam hidup ini untuk membentuk karakter kita, untuk menjadikan karakter kita seperti karakter Kristus. Melalui karakter inilah kita sedang mengabarkan Injil keselamatan. Seperti apa yang Paulus sering katakan di dalam hidupnya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.